Hai teman-teman, saya Angelina Natalia Aritonang Simaremare dengan NIM C0D018007, Program Studi Perpajakan kelas F, Universitas Jambi. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan materi konsep dasar akuntansi perpajakan. Uraian konsep dasar akuntansi perpajakan. Dalam konsep dasar akuntansi pajak, terdapat salah satu bagian yang penting, yaitu pembukuan. Pembukuan ini berfungsi untuk menghitung pajak terhutang dan verifikasi, serta pemeriksaan dan investigasi terhadap kebenaran penghitungan jumlah utang pajak tersebut. Pembukuan juga dapat mempermudah wajib pajak mengisi SPT atau surat pemberitahuan, mempermudah perhitungan penghasilan kena pajak, dan penyajian informasi tentang posisi finansial dan hasil usaha untuk bahan analisis atau pengambilan keputusan ekonomi perusahaan. Pengertian akuntansi perpajakan. Istilah akuntansi pada zaman dahulu tidak tercantum sebagai istilah resmi dalam perpajakan sendiri. Istilah ini baru muncul ketika negara Indonesia menerapkan sistem self-assessment yang berarti mencatat dan menghitung beban pajaknya sendiri. Akuntansi perpajakan sendiri berarti aktivitas yang dilakukan oleh suatu badan usaha dalam hal mencatat keuangannya untuk kemudian mengolah dan menghitung jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Akuntansi pada bidang ini hadir merujuk kepada kebutuhan badan usaha untuk menghitung pajaknya. Karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Yang pertama itu ada andal. Saat informasi yang disajikan dalam laporan keuangan disebut andal, apabila informasi tersebut memenuhi syarat, yaitu harus bebas dan tidak terikat dengan pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Berikut ini merupakan syarat-syarat informasi dikatakan andal, antara lain: yang pertama, disajikan secara jujur. Yang kedua, dapat diverifikasi. Yang ketiga, netralitas. Netralitas ini ialah informasi laporan keuangan akan mengarah pada kebutuhan umum dan tidak berpihak kepada pihak tertentu. Artinya tidak memilih-milih. Dan yang kedua ada dapat dipahami. Apabila pengguna laporan keuangan dapat mengerti atas semua informasi yang disajikan serta mampu menginterpretasikannya, maka informasi tersebut dikatakan dapat dipahami. Yang ketiga ada dapat dibandingkan. Informasi laporan keuangan dapat lebih bermanfaat apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain. Adapun fungsi dari akuntansi pajak, berikut ini terdapat beberapa fungsi akuntansi pajak terdiri atas: yang pertama ada merancang perencanaan dan strategi perpajakan. Yang kedua, menyajikan analisis pajak sekaligus memprediksi nilai pajak perusahaan di masa depan. Yang ketiga, menyajikan seluruh transaksi yang berhubungan dengan perpajakan secara terperinci dalam bentuk laporan keuangan fiskal ataupun komersial. Yang keempat, mampu mengatasi permasalahan pajak dengan cara menerapkan akuntansi pajak dengan baik. Yang kelima, meningkatkan kesadaran bagi wajib pajak agar menunaikan kewajibannya dalam membayar pajak. Yang keenam, mengelola data kuantitatif untuk menyajikan laporan keuangan yang memuat perpajakan. Ada prinsip akuntansi pajak. Yang pertama, kesatuan. Prinsip ini menyatakan bahwa sebuah perusahaan merupakan satu kesatuan ekonomi yang tidak dapat disatukan dengan entitas ekonomi lain. Yang kedua, historis. Prinsip historis mengharuskan pencatatan keuangan secara real terhadap pembiayaan sebuah barang atau aset. Yang ketiga, pengungkapan penuh. Untuk mendapatkan hasil yang akurat,
setiap pencatatan aktivitas keuangan harus disajikan secara informatif dan detail. Sifat akuntansi pajak. Yang pertama ada pajak bersifat wajib atau dipaksakan. Merupakan iuran yang dibayarkan masyarakat kepada pemerintah dengan ketentuan tertentu. Ada beberapa hal yang menjadi penyebab pembayaran pajak di Indonesia masih belum maksimal. Salah satu contohnya, ya masyarakat belum sadar pajak, atau perusahaan ada yang menghindari pajak agar tidak mengurangi jumlah pendapatan perusahaan tersebut. Yang kedua, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pembelanjaan pemerintah dalam membangun negara, misalnya pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi, memberikan bantuan sosial. Yang ketiga, kewajiban masyarakat yang memenuhi syarat untuk membayar pajak, yaitu membayar pajak sebelum jatuh tempo kepada pemerintah sesuai dengan perhitungan akuntansi perpajakan. Yang keempat, fungsi pajak tidak hanya untuk mengatur aspek ekonomi pada suatu negara, tetapi fungsi pajak juga termasuk aspek sosial dan budaya. Materi yang terakhir ialah hubungan akuntansi perpajakan dengan akuntansi keuangan atau komersial. Hubungan akuntansi perpajakan dengan akuntansi keuangan ini saling berkaitan seperti berikut. Akuntansi pajak merupakan bagian dari akuntansi keuangan yang menekankan pada penyusunan surat pemberitahuan pajak atau SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau kegiatan perusahaan. Akuntansi keuangan atau komersial merupakan aktivitas jasa yang menyediakan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan. Informasi yang disediakan oleh suatu proses akuntansi diperlukan oleh setiap satuan usaha untuk mengetahui posisi dan hasil usahanya. Jadi, tujuan akuntansi komersial dan akuntansi perpajakan antara lain untuk menyediakan laporan keuangan kepada manajemen dan pihak-pihak eksternal yang memerlukannya. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.